Nah, ini yang lagi rame dan jadi sorotan masyarakat se-Indonesia. Setelah rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya disahkan menjadi undang-undang oleh para pejabat berdasi di gedung DPR RI, hampir seluruh masyarakat Indonesia melakukan demo penolakan Omnibus Law, lantaran dinilai tidak membela hak buruh atau pekerja. Berikut ini 8 poin Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi sorotan buruh. Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) menemukan 8 poin dalam bab ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengancam hak-hak buruh. 8 poin itu ditemukan berdasarkan hasil kajian FBLP setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dalam rapat paripurna di DPR Senin 5 Oktober 2020. 8 poin yang mendapat sorotan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yakni 1. Masifnya kerja kontrak. Dalam pasal 59 ayat 1 huruf B disebutkan bahwa pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pergantian batas waktu pekerjaan yang penyelesaiannya 3 tahun sebagai salah satu kriteria perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT menjadi tidak terlalu lama, bisa menyebabkan pengusaha leluasa menafsirkan frasa tersebut. Berdasarkan pasal 59 ayat 4, pengaturan mengenai perpanjangan PKWT dialihkan untuk diatur melalui peraturan pemerintah. Sementara itu, pelanggaran penerapan kerja kontrak selama ini cenderung tidak pernah diusut secara serius oleh pemerintah. Dengan demikian, peraturan pemerintah yang akan dibentuk ke depan sangat berpotensi memperburuk jaminan kepastian kerja. 2. Outsourcing pada semua jenis pekerjaan. Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, praktik outsourcing hanya dibatasi pada jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Batasan ini kemudian dihapuskan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal praktik kerja outsourcing selama ini hanya menguntungkan perusahaan dan berimbas pada pengurangan hak-hak buruh. 3. Jam lembur yang semakin eksploitatif. Pada pasal 78, batasan maksimal jam lembur dari awalnya maksimal 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam sepekan menjadi 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Selain akan berakibat pada kesehatan buruh, besaran upah lembur yang diterima juga tidak akan sebanding, mengingat upah minimum yang menjadi dasar perhitungan upah lembur berdasarkan pada mekanisme pasar berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. 4. Menghapus hak istirahat dan cuti. Berdasarkan pasal 79, hak istirahat selama 2 hari kepada pekerja yang bekerja dalam 5 hari seminggu dihapus. Hak cuti panjang selama 2 bulan bagi buruh yang telah bekerja minimal 6 tahun juga dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. 5. Gubernur tak wajib menetapkan upah minimum kabupaten atau kota. Berdasarkan pasal 88C Undang-Undang disebutkan bahwa gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten kota. Artinya, tidak ada kewajiban hukum bagi gubernur untuk menetapkan UMK. Dengan demikian, kepastian adanya jaminan upah minimum yang selama ini dinarasikan sebagai jaring pengaman sosial terancam. 6. Peran negara dalam mengawasi praktik PHK sepihak diminimalisasi. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat kewajiban pengusaha untuk meminta penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial saat melakukan PHK kepada buruh. Hal ini kendati sering dilanggar penting guna memastikan terpenuhinya hak-hak buruh saat terjadi PHK. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja menghapuskan ketentuan ini. 7. Berkurangnya hak pesangon. Berkurangnya hak itu karena penggabungan atau pengambil alihan perusahaan tutup, sakit berkepanjangan, dan meninggal dunia. Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dinyatakan berhak atas pesangon sebanyak 2 kali lipat dari perhitungan berdasarkan masa kerja. Kini dihapus Undang-Undang Cipta Kerja. 8. Perusahaan makin mudah melakukan PHK sepihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diatur bahwa PHK kepada pekerja yang mangkir atau melanggar peraturan perusahaan diatur syarat yang cukup ketat. Namun, ketentuan ini dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini akan mempermudah perusahaan untuk melakukan PHK dengan alasan yang tidak objektif. Hal ini juga membuat pengurus dan anggota serikat buruh sangat potensial untuk mengalami PHK sepihak oleh perusahaan. Berdasarkan temuan tersebut, FBLP mendesak agar Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan.